Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitternya Om Ras. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Ritual Kasugihan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Satu minggu telah berlalu. Keadaan mulai sedikit membaik ketika Ega dan Elang memutuskan untuk tidur sekamar. Namun kadang-kadang Elang masih mendengar suara-suara perempuan yang sedang bernyanyi atau melihat penampakan-penampakan sepintas yang berwujud sosok perempuan. Hari itu rumput datang sangat terlambat, sekitar pukul 4 sore. Dan terpaksa Ega dan Elang mencari rumput sendiri di sekitar hutan agar hewan-hewan ternak yang mereka jaga tidak mati kelaparan. Maaf ya, aku terlambat karena ada tetanggaku yang meninggal. Akhir-akhir ini di desa memang banyak sekali kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh makhluk tidak kasat mata. Entahlah, aku tidak tahu makhluk jenis apa itu. Yang pasti, hampir 7 orang anak gadis yang meninggal setelah mengaku diperkosa oleh sosok berwarna hijau. Orang-orang di desaku setiap malam berjaga, namun tetap selalu saja ada korban. Cerita Risna. Makhluk bertubuh hijau, sahut Elang seraya mendekati Risna dan Ega. Kau sendirian kesini, Ris? Apa tidak takut? Tanya Ega. Aku takut, tapi mau bagaimana lagi? Kami bertahan hidup dari sini, sementara ayahku sakit. Jawab Risna sembari memalingkan wajahnya. Ia tidak mau air matanya yang jatuh terlihat oleh Ega dan Elang. Risna, kau tadi mengatakan makhluk hijau. Apa jangan-jangan itu adalah sebuah pesugihan? Aku punya teman, orang luar pulau. Kata dia di tempatnya ada pesugihan yang namanya kolor hijau. Dan syaratnya itu korban memang harus diperkosa. Tapi tidak ada syarat korban itu harus perawan. Sementara yang kau katakan tadi hanya anak gadis yang menjadi korban, kata Elang. Ah, kau mengada-ngada bang. Kalaupun memang ada jenis pesugihan seperti itu, mana ada di Kalimantan, sahut Ega. Kau lupa kasus babi ngepet di desa B, tuyul, pocong, kuntilanak. Nggak ada yang nggak mungkin gak? Ega menghela nafas panjang. Lalu kalau benar yang kamu katakan, apa ada cara untuk menghentikan semua ini? Tanya Risna. Elang menggeleng pelan. Aku tidak tahu, Ris, jawabnya. Risna menghela nafas. Lalu tanpa berkata-kata ia segera memulai pekerjaannya untuk menurunkan semua rumput yang ia bawa ke tanah. Saat akan pulang, Ega disuruh abangnya untuk ikut bersama Risna guna menemani gadis tersebut. Tidak usah gak, aku berani, lagi pula masih sore, nanti kau tidak bisa pulang, ucap Risna. Ega akan mengantarmu sampai keluar ke jalanan. Dari situ Ega akan pulang dengan berjalan kaki, potong Elang. Risna mengangguk dan keduanya pun naik ke dalam mobil pick-up yang perlahan mulai meninggalkan halaman. Elang segera membereskan rumput-rumput untuk hewan ternak. Dari kejauhan, terlihat ada sepasang mata yang tengah memperhatikannya. Hingga akhirnya pemilik mata tersebut langsung berlari ke arah Elang. Elang yang kaget refleks menjatuhkan rumput-rumput yang ia bawa dan segera memasang kuda-kuda. Namun setelah melihat seorang ibu-ibu yang datang, akhirnya Elang menarik nafas lega. Mau cari siapa, Bu? Tanya Elang pelan. Tolong anakku, isaknya. Memangnya anak ibu kenapa? Dia diperkosa. Mendengar kata disetubuhi, Elang terlihat panik. Di mana anak ibu sekarang? Di rumah. Sekarang ibu tunjukkan rumahnya di mana. Ibu-ibu yang ternyata adalah Sari, istrinya Ateng itu pun
langsung bergegas berlari menuju ke rumah perkebunan karet yang ia tempati bersama anak dan suaminya. Diikuti oleh Elang yang juga ikut berlari. Meski kakinya belum sembuh total, rasa sakit dan nyeri di kakinya tidak lagi ia hiraukan. Singkatnya mereka sampai di rumah yang ditempati oleh keluarga Ateng. Saat Elang masuk ke dalam rumah, matanya tertuju pada seorang laki-laki yang tempo hari pernah datang ke rumah peternakan. Dan terlihat anak dari Ateng dan Sari sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Ibunya menangis sejadi-jadinya, sedih, sakit, sesak. Semua yang ia rasakan saat itu berubah menjadi satu dalam tangisan. Nafas Elang turun naik, ia tidak bisa berkata-kata. Dan hal yang paling memilukan adalah ketika jenazah anak mereka diangkat, kasurnya sudah dipenuhi dengan darah dan nanah, membuat sesak Elang yang menyaksikannya. Pasangan suami istri tersebut lalu saling menyalahkan satu sama lain. Mereka berkelahi saling bentak tanpa memperdulikan Elang yang ada di situ. "Diam!" teriak Elang. "Orang tua macam apa kalian ini ya? Hanya bisa saling menyalahkan. Anak kalian tidak akan bisa hidup kembali walau kalian berdua bertengkar sampai saling bunuh sekalipun," bentak Elang. Keduanya terdiam. "Malam itu, mau apa sebenarnya Bapak datang mencari kakek Darsim?" tanya Elang. "Karena anak gadis mereka juga disetubuhi. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada anakku sama dengan yang terjadi pada anak mereka. Hanya itu," jawab Ateng. "Kaulah yang menyetubuhi anakku," teriak Sari tidak terkontrol. "Aku ayahnya. Mana mungkin aku berbuat seperti itu pada anak kandungku sendiri," balas Ateng. "Sudah, sekarang aku tanya. Apa alasan ibu menuduh kalau ayahnya sendirilah yang telah menyetubuhi anak kalian?" "Karena setiap melihat ayahnya, anakku selalu ketakutan, histeris." Elang berpikir sejenak, lalu beberapa saat kemudian ia berkata, "Apa kalian tahu kalau di desa banyak sekali kasus pemerkosaan terhadap anak gadis yang kemungkinan pelakunya sama? Saya menaruh curiga kalau sebenarnya ada yang melakukan pesugihan kolor hijau di kampung ini." "Pesugihan?" gumam Ateng dengan nafas yang turun naik tidak beraturan. Keesokan harinya, saat Trisna datang ke peternakan mengantar rumput, Elang langsung menghampirinya. "Bisa kau antar aku ke kota?" tanya Elang. Maksudmu?" tanya Risna masih tidak mengerti. "Bisa atau tidak?" ujar Elang balik bertanya. Risna terlihat bingung, tidak tahu harus menjawab apa. "Tapi jelaskan dulu untuk apa ke kota?" ucapnya kemudian. "Aku ingin menemui temanku, ada yang perlu aku bicarakan, penting sekali." "Iya, tapi masalah apa dulu? Aku tidak bisa menjawab iya atau tidak kalau kau sendiri tidak mengatakan alasannya secara jelas." "Bang, biar aku yang jelaskan padanya," potong Ega. Sementara Elang masuk ke dalam rumah untuk mengambil tas dan beberapa peralatan yang mungkin ia butuhkan saat di perjalanan. Beberapa saat kemudian ia keluar lagi. "Bang," panggil Ega. Elang mendekat. "Baiklah, aku akan mengantarmu, tapi sebelum malam kita sudah harus pulang, karena kalau tidak, orang tuaku pasti akan mencariku," kata Risna. "Kita izin dulu ke rumahmu, karena aku tidak bisa menjanjikan kita pulang sebelum malam atau malah lewat tengah malam," ujar Elang. "Aku pasti tidak akan diizinkan," potong Risna. "Kau adalah orang asing bagi kami mengenalmu hanya dari peternakan ini. Bagaimana mungkin orang tuaku akan mengizinkan aku pergi bersama denganmu? Apalagi dengan maraknya kasus pemerkosaan di sini. Sudah dapat aku pastikan, aku tidak akan diizinkan," lanjut Risna. Elang menghela nafas panjang. Jarak dari desa ke kota terbilang sangat jauh. Apa mungkin mereka akan kembali sebelum malam? "Pergilah bang, aku bisa mengatasi masalah di sini." Elang memeluk adiknya. "Hati-hati Gak, jangan lupa parangmu, tetaplah waspada, jangan lengah," kata Elang sebelum pergi. "Risna, kau saja yang menyetir, nanti aku tunjukkan jalannya," ujar Elang pada Risna yang tengah menatapnya. Mobil pick up tersebut pun perlahan-lahan mulai meninggalkan halaman, di mana Ega masih berdiri mematung, menatap pick up itu sampai benar-benar hilang dari pandangannya. Saat sampai di jalanan besar, Risna mengemudikan pick up tersebut dengan sangat lincah, mendahului mobil-mobil lain yang satu arah dengan mereka. "Risna,
Apakah pemilik peternakan yang kami jaga itu orangnya kaya raya? Tanya Elang saat di jalanan sunyi. Dibilang kaya ya memang kaya, tapi ada satu lagi pengusaha karet yang sangat kaya melebihi bos kalian itu. Namanya Pak Warto. Rumahnya paling besar di desa. Sawah yang ia miliki saat ini berhektar-hektar luasnya. Bahkan semua orang yang bekerja di tempatnya dibuatkan rumah masing-masing. Dulu aku pernah ingin ikut bekerja pada Pak Warto. Namun aku takut saat berada di rumahnya. Besar, tapi terkesan menyeramkan. Cerita Risna sembari bergidik. Apa jangan-jangan Pak Warto itu yang melakukan pesugihan kolor ijo, Ris? Risna mengerutkan keningnya, sementara matanya tetap fokus dengan jalanan di depan. Aku rasa tidak mungkin, karena dia yang sangat berambisi untuk menangkap pelaku pemerkosaan. Dan dia juga yang membayar orang-orang di desa untuk berjaga-jaga setiap malam, jawab Risna. Bisa saja kan, itu hanya kedok. Jangan berburuk sangka, gak baik, potong Risna. Saat di persimpangan ada sebuah truk besar melaju kencang dan hampir menabrak pick up yang dikemudikan Risna. Tapi untungnya Risna dengan cepat menghindar, hingga tidak terjadi apa-apa pada keduanya. Ya Tuhan, hampir saja kita mati, ucap Risna. Wajahnya terlihat pucat sekali. Yakinlah Ris, bahwa kita akan baik-baik saja dan selamat sampai ke tujuan, kata Elang. Meski jauh dalam hatinya, Elang juga merasakan takut dengan apa yang baru saja terjadi itu. Singkat cerita, akhirnya pick up yang dibawa oleh Risna dan Elang tersebut sampai di sebuah rumah kosan. Elang turun, kakinya melangkah pelan menuju kamar paling ujung yang bernomor 12 tersebut. Lama sekali Elang mengetuk pintunya, namun tidak ada siapapun yang membukakan pintu. Mau cari siapa? Tanya seorang pemuda pada Elang. Orang yang tinggal di sini adakah? Sudah pindah sekitar 2 hari yang lalu, jawab pemuda tersebut. Astaga, kamu tahu kemana pindahnya? Tidak tahu, dia tidak bilang apa-apa. Wajah Elang nampak sangat kesal. Pencariannya dari jauh ternyata tidak membuahkan hasil. Dengan langkah gontai ia menghampiri Risna. Temanku sudah pindah. Lalu bagaimana? Tanya Risna. Kita coba ke rumah Mang Sidik, semoga beliau bisa bantu. Ya sudah, jawab Risna pelan. Mobil pick up pun kembali meninggalkan halaman kos-kosan dan melaju di jalanan yang mengarah jauh dari kota. Sekitar hampir 1 jam perjalanan lebih, mereka mulai memasuki kawasan jalan yang di kiri dan kanannya terdapat hamparan padi-padi yang masih hijau. Stop Ris, rumahnya di sana. Kita hanya bisa berjalan kaki ke sana. Tidak banyak bicara, Risna langsung menepikan mobil tersebut lalu turun. Risna tersenyum melihat hamparan padi-padi yang masih hijau. Lalu keduanya berjalan di galengan sambil sesekali mengobrol serius. Sekitar beberapa menit berjalan, akhirnya mereka sampai di rumah yang berada di tengah sawah milik Mang Sidik tersebut. Keduanya disambut dengan hangat dan ramah oleh Mang Sidik dan istrinya. Lalu tanpa basa-basi, Elang langsung mengutarakan maksud kedatangannya ke tempat itu. Aku juga pernah mendengar ritual pesugihan itu, Lang, ucap Mang Sidik. Masalahnya, Mang, di desa yang saya ceritakan tadi, sudah banyak sekali gadis-gadis perawan yang jadi korban. Apakah Amang tahu bagaimana cara menangkal atau menyudahi semua teror itu? Tanya Elang. Cari dan tangkap pelaku ritual tersebut, Lang. Dengan begitu, teror akan berakhir dan tidak akan ada lagi korban yang berjatuhan. Caranya, Mang? Tanya Risna memberanikan diri. Konon, kolor hijau sangat takut dengan bambu kuning, dan kita bisa membuat penangkalnya dari bambu kuning tersebut. Kalian pasti tahu bambu kuning kan? Kata Mang Sidik. Iya, Mang, saya tahu, jawab Elang. Sementara Risna menggeleng pelan. Di desaku tidak ada bambu seperti itu, Lang, ucap Risna. 3 kilometer dari rumahku ini ada banyak sekali bambu kuning. Kalau kalian mau, ambillah sebanyak yang kalian butuhkan. Nanti bambu-bambu itu ditaruh di depan rumah ataupun pintu agar makhluk tersebut tidak berani masuk. Elang mengangguk. Kalau begitu, kami berdua minta bambu kuning yang tadi Amang katakan saja. Kebetulan teman saya ini membawa pick up, jadi kami bisa gunakan untuk memuat cukup banyak bambu-bambu itu, kata Elang. Baiklah, kalau begitu, jangan buang waktu lagi. Lebih baik
Kita segera berangkat sebelum malam, ujar Mang Sidik. Singkat cerita, Elang, Risna dan dibantu Mang Sidik sudah berkali-kali mengangkut bambu-bambu kuning yang mereka tebang ke dalam pick up. Meski jarak yang mereka tempuh cukup jauh, namun kedua anak muda itu nampaknya begitu semangat sehingga mampu melawan rasa lelahnya. Menjelang Isya, barulah pekerjaan mereka selesai. Saat akan pamit pulang, Mang Sidik malah memukul punggung Elang dengan bambu tamiang. Sontak Elang menjerit kesakitan yang tentu menarik perhatian Risna. Buka bajumu, suruh Mang Sidik yang mau tidak mau terpaksa harus dituruti oleh Elang. Masih dalam kebingungannya, Elang merasakan Mang Sidik menempelkan tangannya di punggung Elang, lalu seperti sedang mengambil sesuatu, kemudian melemparnya. Sudah, kalian boleh pergi, ucap Mang Sidik kemudian. Elang menatap Risna yang juga terlihat kebingungan. Kami pamit pulang, Mang. Nanti kapan-kapan kami akan kemari lagi. Terima kasih ya, Mang, sudah membantu kami, ucap Elang dan Risna bersamaan. Sama-sama, semoga kalian berhasil menangkap pelakunya ya, Lang. Mang Sidik tersenyum seraya melambaikan tangannya. Perlahan-lahan pick up yang dikemudikan Risna itu pun membelok dan meninggalkan tempat tersebut. Jalanan malam itu begitu lengang, tidak banyak percakapan antara keduanya. Kau lapar, Ris? Tanya Elang saat mereka melewati warung tenda di pinggir jalan. Rasa takut akan dimarahi ayahku lebih kuat ketimbang rasa laparku, Lang, jawab Risna sambil tersenyum. Maaf ya, Ris, aku melibatkanmu dalam masalah ini, tapi aku berjanji akan membela kamu jika nanti orang tuamu marah. Aku siap memasang tubuhku jika ayahmu ingin memukulmu, ucap Elang lembut. Raut wajah Risna seketika berubah malu-malu. Sikap tomboynya mendadak hilang. Ia begitu salah tingkah mendengar ucapan Elang, laki-laki yang sudah dari awal pertama telah mengambil hatinya. Stop, sebentar, Ris. Tolong, ada sesuatu yang menggigit punggungku, ujar Elang, seraya memperhatikan punggungnya pada Risna. Ya Tuhan, punggungmu memar, Lang, membiru. Kenapa bisa begini? Kata Risna bergetar. Mungkin kena rotan Mang Sidik tadi, Ris, jawab Elang seraya menutup kembali punggungnya. Tapi tadi pukulan Mang Sidik pelan sekali, Lang. Mana mungkin bisa membekas seperti ini, bantah Risna yang memang melihat kejadian tadi. Elang tidak bisa berkata-kata. Apa yang dilihat Risna sangat jauh berbeda dengan yang Elang rasakan saat Mang Sidik memukulnya tadi. Rasanya seperti dipukul dengan kekuatan penuh. Bisa bayangkan sendiri betapa sakit dan pedihnya terkena pukulan rotan yang dipukulkan dengan sekuat tenaga. Kau tidak apa, Lang? Masih sakitkah punggungmu? Tanya Risna nampak khawatir. Sudah tidak, jawab Elang singkat. Sengaja ia berbohong agar Risna tetap fokus mengemudi. Saat sampai di daerah perkebunan karet, terlihat kabut tebal memenuhi jalan. Lampu mobil seakan tidak mampu menembus kabut tersebut. Dan tiba-tiba, truk. Risna menatap Elang dengan tatapan ketakutan. Mungkin itu hanya binatang, Ris. Teruskan saja, ujar Elang. Sambil menghela nafas panjang, Risna terus melajukan mobilnya hingga keluar dari kabut. Saat akan berbelok ke arah peternakan, secara kebetulan cahaya lampu mobilnya mengarah ke pinggir jalan. Dan di sana berdiri sosok laki-laki misterius mengenakan celana pendek berwarna hijau tanpa mengenakan baju. Dada Risna bergerak turun naik dengan cepat. Ia sangat ketakutan melihat sosok tersebut. Lang, ucapnya. Ya, aku juga melihatnya. Jangan berhenti, Ris. Aku ada di sampingmu. Elang terus mengelus-ngelus tangan Risna untuk menenangkan gadis itu. Saat sampai di peternakan, terlihat 2 buah sepeda motor terparkir di halaman rumah. Itu ayahku, Lang, ucap Risna bergetar. Tenang, jangan gugup. Aku akan bicara pada ayahmu. Deru mesin mobil membuat orang-orang yang berada di rumah tersebut keluar. Mereka berdiri menatap dengan tatapan tajam. Sementara Ega berdiri di pojokan dengan wajah yang menunduk. Aku kira kau pemuda baik-baik. Tidak menyangka kau akan membawa anak gadis orang sampai selarut ini. Tanpa izin pula, ujar bapak-bapak yang merupakan bos dari Elang dan Ega. Maafkan saya, Pak, Bu, Bos. Saya melakukan ini terpaksa karena keadaan mendesak. Saya ingin menyudahi teror yang ada di desa ini, jawab Elang. Bagaimana caranya kau menyudahi teror itu?
Apa dengan cara membawa kabur anak gadisku? Ujar ibunya Risna. Kami ke kota menemui orang yang bisa mengerti dengan hal-hal gaib. Dia menyarankan untuk menancapkan bambu kuning di halaman rumah atau depan pintu rumah-rumah warga, agar makhluk itu tidak bisa masuk. Dan untuk para gadis-gadis, jika ingin keluar rumah, diharuskan untuk membawa bawang putih dan serpihan bambu kuning, agar makhluk tersebut tidak berani mendekat, kata Elang. Elang, bagaimana mungkin pemuda sepertimu ini percaya akan hal-hal tabu seperti itu? Pemerkosaan yang terjadi di desa kita ini tidak ada hubungannya dengan hal-hal gaib. Dan aku yakin semua ini pasti dilakukan oleh penjahat-penjahat kelamin yang sudah ahlinya. Kemungkinan saja yang melakukan perbuatan biadab itu dilakukan secara berkelompok. Makanya walau kita sudah berjaga-jaga setiap malam, tapi tetap saja bisa kecolongan. Dan satu lagi, Lang, yang kita hadapi ini kelompok orang-orang jahat yang tentu tidak akan takut dengan sebuah bambu yang ditancapkan di halaman rumah. Kau seharusnya berpikir sehat sebelum bertindak, ujar laki-laki yang merupakan bosnya itu. Maaf Pak, tapi menurut saya tidak ada salahnya kita menghargai usaha mereka. Dan yang tidak kita lihat belum tentu itu tidak ada. Lagi pula kalau memang usaha mereka ini berhasil, maka desa kita juga akan kembali aman. Dan jika tidak, kita tidak rugi. Jadi tidak ada salahnya membiarkan mereka melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Selagi itu niatnya baik, silahkan, ujar ayahnya Risna. Risna menatap Elang. Ia tidak menyangka jika ayahnya yang ia kenal sebagai sosok ayah yang keras dalam mendidik anak-anaknya bisa berkata sebijak itu. Ya sudah, saya ikut kalian saja. Tapi jika tidak berhasil, siap-siap kalian berdua pergi dari peternakanku, ujar bosnya seraya mengeluarkan kunci motornya dari saku celana. Ibunya Risna menatap suaminya, seolah mempertanyakan keputusan suaminya tersebut. Biarkan saja, lagi pula niat mereka baik, kata ayahnya Risna. Gak, kita berangkat, panggil Elang. Kau di depan, temani Risna, biar aku yang di belakang, ujar Elang saat Ega sudah berada di dekatnya. Perlahan-lahan pick up yang dikemudikan Risna berjalan menuju ke desa. Elang duduk di atas tumpukan bambu sembari berpegangan. Singkatnya, mereka pun tiba di desa. Di depan pos kampling pick up tersebut berhenti. Ega dan Risna turun tidak terkecuali dengan Elang. Di belah-belah kecil Kalang? Tanya Risna. Ya, biar bisa ditaruh di depan pintu dan sebagian di halaman, jawab Elang. Ketiganya mulai membelah bambu-bambu tersebut hingga menjadi potongan-potongan kecil panjang. Riz, ajak teman-temanmu makan dulu. Ini sudah Abah bikinin nasi goreng untuk kalian, ujar ayahnya Risna saat mereka masih asik membagi-bagikan bambu tersebut. Perut mereka yang lapar tentu tidak menolak dengan nasi goreng tersebut. Apalagi rasanya juga tidak kalah enak dibandingkan buatan penjual-penjual nasi goreng di kota. Ketiganya makan dengan sangat lahap. Sekitar pukul 3 subuh, barulah pekerjaan mereka selesai. Hanya tinggal satu rumah, yaitu milik bosnya Pak Ateng yang belum dibagikan. Sepertinya makhluk itu bukan berasal dari kampung sini, Lang. Tapi tidak apalah, yang penting kita sudah mempunyai penangkalnya, ucap Risna. Risna nampak sangat akrab dengan Elang, sementara Ega tidak sedikit pun ia ajak bicara. Tentu sikap Risna yang begitu malah membuat Ega jadi cemburu dan marah pada abangnya. Menurutmu makhluk itu dari mana, Gak? Tanya Elang. Nggak tahu, jawab Ega singkat. Beberapa saat kemudian mereka sudah memasuki halaman rumah tersebut dan menggantungkan bambu di gagang pintu, lalu menancapkan sebagian di halaman rumah. Karena seperti yang Risna ketahui, pemilik perkebunan karet tersebut juga mempunyai anak dan keponakan yang masih gadis. Setelah selesai, mereka bertiga pun pulang. Risna pulang ke rumahnya, sementara Elang dan Ega terpaksa harus menunggu sampai pagi di pos kampling. Kau suka sama Risna kan? Tanya Ega. Tentu saja, orangnya baik gitu, jawab Elang. Sukanya lebih dari sekedar teman kan? Tanya Ega lagi. Maksudmu? Apa abang ada niatan untuk memacarinya? Ah, yang benar saja kamu ini, Gak. Mana mungkin, sudah aku capek. Mau tidur dulu bareng sebentar, ujar Elang seraya merebahkan tubuhnya di atas tikar anyaman yang ada di pos kampling tersebut. Kulihat dari sikap Risna padamu tadi, sepertinya kalian berdua sudah ada hubungan tertentu.
Apa benar begitu? Apa kau tidak bisa diam ah? Aku capek, pengen tidur sebentar pun diganggu. Kalau mau bahas masalah perempuan nanti saja, bentak Elang yang sudah mulai memejamkan matanya. Ega yang masih labil itu pun akhirnya emosi dan malah mengajak duel abangnya. Jangan kekanak-kanakan seperti itu gak, aku ini abangmu. Kalau kau menganggap aku ada apa-apa dengan Risna, itu sama sekali tidak benar. Aku sudah menganggap dia seperti teman sekaligus adikku. Tidak ada hubungan apa-apa antara aku dan dia. Lagi pula aku sudah tidak kepingin lagi pacaran-pacaran seperti itu, yang ujung-ujungnya hanya saling menyakiti, ujar Elang sembari mendorong Ega. Ega termenung. Ia mengingat kilas balik kehidupan mereka berdua dulu. Elanglah yang menjadi sosok ayah, juga sekaligus ibu bagi Ega. Ia rela dipukuli teman-teman seprofesinya demi sesuap nasi yang ia bawa pulang untuk Ega. Dan tidak seharusnya hanya gara-gara perempuan, Ega malah menantang berkelahi dengan kakaknya itu. Tapi untuk meminta maaf, Ega merasa sedikit gengsi. Akhirnya keduanya pun tertidur dengan tubuh saling memunggungi satu sama lain. Sekitar pukul 8 pagi, Risna dan juga ayahnya datang. Risna memberikan rantang berisi makanan untuk keduanya. Elang yang awalnya ramah pada Risna malah menjadi cuek dan pelit senyum pada gadis itu. Lang, panggil Risna. Iya, jawabnya tanpa menoleh dan tetap asik mengunyah makanannya. Kau marah padaku? Marah? Tidak. Ega yang duduk tidak jauh dari abangnya itu pun mendaham. Abangku gak marah sama kamu, Riz. Dia marah padaku. Bang, masalah tadi malam aku minta maaf ya, kata Ega. Sahut Elang sembari mengangguk. Beberapa saat setelah selesai makan, Elang diajak ayahnya Risna untuk berbicara secara empat mata dengannya sambil berjalan-jalan. Betul yang Risna ceritakan tentang makhluk itu, Lang? Tanya ayahnya Risna memulai percakapan. Iya pak, kata Mang Sidik, memang begitu. Saat aku lewat di jalan depan rumahnya, bambu yang kalian taruh di rumah besar pemilik perkebunan karet itu sudah mereka cabut dan dibuang ke sisi jalan. Dibuang? Gumam Elang. Tapi bisa jadi mereka mengira bambu-bambu yang kami taruh di rumah mereka itu hanya ulah dari orang-orang iseng. Lagi pula mereka kan tidak tahu, dan juga kami tidak meminta izin sebelumnya. Tadi malam pada pemilik rumah tersebut, ujarnya. Ya, aku rasa juga begitu, karena tidak mungkin rasanya keluarga itu melakukan pesugihan. Matahari semakin meninggi ketika mereka sampai di peternakan. Saat Risna dan ayahnya pulang, kedua kakak beradik tersebut langsung membersihkan diri ke sungai lalu tidur. Elang masih tertidur ketika Ega sudah bangun untuk memberi makan hewan ternak dengan rumput. Elang nampaknya tertidur dengan sangat lelap, sampai-sampai ia mendengkur di siang bolong begitu. Karena itu Ega enggan untuk membangunkan kakaknya, yang akhir-akhir ini sudah jarang tidur dengan sangat lelap begitu. Kira-kira sekitar pukul 8 malam, Elang bangun dari tidurnya. Di sampingnya sudah tersedia telur goreng campur mie dan sepiring nasi yang sudah mulai dingin. Dan terlihat Ega sudah tidur dengan begitu pulas. Setelah mencuci muka, Elang langsung menyantap makanan yang sudah disiapkan oleh adiknya itu. Walau menunya sangat sederhana, tapi Elang sangat lahap memakannya. Setelah makan, Elang membuat segelas kopi dan duduk di teras rumah, menikmati pemandangan malam di peternakan. Sekitar setengah jam duduk, Elang mulai merasa kehidupannya kembali normal, karena ia sudah tidak lagi merasakan hal-hal aneh yang berada di sekitarnya. Bahkan mimpi buruk pun tidak lagi ia rasakan. Sebuah jangkrik bersaut-sautan menciptakan sebuah irama yang membangkitkan hasrat Elang untuk menyanyi. Sebuah lagu dari Imam S. Arifin ia nyanyikan dengan sangat baik. Lagu yang dulu pernah ia nyanyikan sewaktu sedang mengamen dari satu tempat ke tempat-tempat lainnya. Suaranya begitu merdu terdengar, tidak kalah dengan penyanyi-penyanyi yang sering muncul di televisi. Hanya saja nasib Elang tidak seberuntung mereka. Suara hewan ternak riuh terdengar. Elang langsung beranjak dari duduknya dan tanpa menunggu lama lagi, Elang langsung berjalan mengendap-endap ke arah kandang-kandang ternak. Siapa itu? Teriak Elang seraya menerobos masuk ke dalam kandang. Seorang laki-laki misterius dengan hanya mengenakan celana dalam terlihat sedang memakan salah satu kambing di kandang tersebut.
Namun karena banyaknya kambing-kambing yang panik berlarian di dalam kandang tersebut, akhirnya laki-laki misterius itu berhasil kabur. Elang yang tidak mau kehilangan jejak langsung menerobos keluar lewat celah kandang yang lumayan besar. Aksi kejar-kejaran terjadi hingga sampai di mana saat elang berhasil memotong jalan si laki-laki misterius dan bruk. Sebuah tendangan dari elang mendarat di dada laki-laki itu hingga terjatuh. Nyeri seketika elang rasakan di kakinya. Namun karena sudah terbiasa dengan kehidupan yang keras, elang sama sekali tidak menunjukkan rasa sakitnya. "Siapa kau sebenarnya, ah?" bentak elang seraya berusaha membuka tangan si laki-laki misterius yang menutupi wajahnya. Plak! Elang menampar tangan orang itu sampai terdengar erangannya. "Perhatikan wajahmu, setan!" bentak elang yang sudah sangat emosi. Namun meski wajahnya sudah terbuka, elang masih kesulitan untuk mengenalinya karena wajahnya dipenuhi darah dan juga bulu-bulu. Elang menyeret laki-laki yang telah ia buat pingsan itu menuju ke arah rumah peternakan. Sesampainya di rumah peternakan, elang langsung berteriak memanggil Ega, adiknya. "Ada apa, Bang?" tanya Ega yang masih mengucek-ngucek matanya itu. "Lihat, orang ini membunuh satu kambing di kandang. Untung aku dapat menangkapnya. Coba kalau tidak, habis kita dimarahi bos," ujar elang seraya mengikat laki-laki misterius di tiang teras. "Motifnya apa, Bang? Kok bisa?" tanya Ega. "Ambil air dulu, Gak. Aku penasaran dengan orang ini," suruh elang. Ega langsung bergegas masuk ke dalam rumah untuk mengambil air di dapur, dan setelahnya ia berikan seember air tersebut pada elang. Piu! Elang menyiramkan air itu tepat di wajah orang itu hingga ia tersedak. "Abang kenal dengan orang ini?" tanya Ega. Elang menggeleng. "Gak kenal, kita tunggu sampai pagi. Siapa tahu Risna mengenali orang ini," ujar elang. Kambing yang sudah mati dengan bagian perut sudah lenyap itu diletakkan oleh Ega di dekat laki-laki misterius. Sementara elang terus menanyai orang itu dengan sedikit memaksa dan ancaman. Namun meski begitu, orang tersebut tidak juga mau buka suara. "Kau bisu atau apa? Jawab pertanyaanku," bentak elang. "Sudah, Bang, jangan dipaksa. Kita biarkan saja sampai besok pagi. Siapa tahu Risna kenal," kata Ega seraya menggandeng elang untuk masuk ke dalam rumah. "Jangan ditinggal, Gak. Nanti dia kabur." Keesokan harinya Risna dan ayahnya datang untuk mengantar rumput. Ayah Risna nampak kaget ketika melihat seseorang terikat di teras rumah peternakan yang ditinggali oleh elang dan Ega tersebut. "Ada apa ini, Lang? Gak?" "Ini kambing dibunuh dan dimakan hidup-hidup oleh orang ini, Pak. Saya berusaha sekuat tenaga tadi malam untuk menangkap setan ini. Sampai-sampai kaki saya pun kambuh lagi sakitnya," jawab elang. Ayahnya Risna mengangkat wajah si lelaki misterius yang tengah menunduk tersebut. "Wanto," kata ayah Risna nampak terkejut setelah tahu siapa orang itu. "Bapak kenal?" "Bukan kenal lagi, Lang. Orang ini sering berbuat ulah di desa ini," sahut Risna. Wanto, kenapa kau memakan kambing ini hidup-hidup, ah?" tanya ayah Risna. "Aku disuruh, Pak," jawab orang yang terikat itu. "Siapa yang menyuruh? Bodohnya kau mau disuruh memakan hewan yang masih hidup begitu," ujar ayah Risna seraya memukul kaki laki-laki bernama Wanto tersebut. "Ampun, Pak, saya dibayar mahal untuk melakukan ini semua, Pak." "Kalau begitu, katakan siapa yang menyuruhmu," bentak elang. Pak, jawabnya gugup. "Ah, kau jangan mengada-ngada, Wanto. Mana mungkin orang terpandang seperti beliau itu menyuruhmu melakukan hal seperti ini," bentak ayah Risna. "Sumpah, Pak, sumpah demi apapun, saya memang disuruh oleh beliau. Saya tidak bohong," isak Wanto. "Kalau begitu, ayo kita buktikan sendiri. Kita berangkat ke rumahnya," ujar ayah Risna. "Siapa itu, Ris?" tanya elang. "Itu yang rumahnya paling besar di desaku, rumah paling terakhir yang kita berikan bambu kuning," jawab Risna. "Ayo, Lang, kita bawa dia ke rumah pemilik perkebunan karet itu." Setelah semua rumput diturunkan dari pick up, mereka pun berangkat dengan membawa laki-laki misterius yang masih terikat untuk ke desa. Sesampainya di depan rumah megah tersebut, mereka semua turun dan untuk sekedar mengetes kebenaran dari dugaannya, elang membawa potongan bambu kuning dan berjalan ke arah pintu rumah. Saat pintu terbuka, lelaki yang membukakan pintu itu seperti berusaha mundur dan menjauh dari elang.
Ada apa ini rame-rame di rumahku? Tanyanya. Dengan tegas ayah Risna menceritakan semuanya. Dan seperti yang sudah diduga, lelaki itu mengelak semua tuduhan dari Wanto dan malah balik menuduh Wanto adalah biang kerok kejahatan-kejahatan yang ada di desa mereka tersebut. Aku tidak tahu pasti maksud tuduhan ini, tapi cobalah kalian pikir, untuk apa aku melakukan pesugihan lagi? Sementara hartaku sudah cukup banyak. Dan lagi, bukankah kalian tahu sendiri bagaimana sikap dan keluarga Wanto? Lalu kenapa bambu yang kami taruh di rumah bapak malah dibuang? Tanya Elang. Oh, jadi kalian yang menaruhnya. Aku tidak tahu fungsi dan gunanya bambu kuning itu, makanya aku buang saja. Anda serumpun sudah pasti aku tanam untuk menambah tanaman hiasku, jawabnya. Kalau begitu, simpan bambu ini Pak, untuk ditaruh di rumah ataupun di depan pintu, biar makhluk yang sedang meneror desa ini tidak berani masuk, ucap Elang seraya menyerahkan bambu tersebut. Dan anehnya langsung diterima oleh laki-laki tersebut. Ia menimang-nimang bambu itu di tangannya. Aku kira kau akan melakukan kekerasan di rumahku. Maaf jika aku sudah berpikiran yang tidak-tidak terhadapmu. Elang tersenyum. Lalu setelah berpamitan, mereka pun pergi ke rumah Pak RT untuk mengadukan apa yang sudah dilakukan oleh Wanto. Namun saat ditanya, Wanto tetap mengatakan kalau pemilik perkebunan karet itulah yang membayarnya untuk melakukan hal tersebut. Pak RT dan semua orang yang berada di sana saling bertatapan satu sama lain. Yang kita hadapi ini masalah gaib, sama sekali tidak memiliki bukti atas kejahatan-kejahatannya. Setelah aku pikir-pikir, apa tidak sebaiknya kita satu desa ini kumpulan uang saja untuk mendatangkan orang pintar ataupun orang yang paham dengan hal gaib seperti ini, kata Pak RT. Bagus juga itu Pak, biar kita tidak terus-terusan saling curiga satu sama lain, sahut ayah Risna. Paman, aku punya usul. Bagaimana kalau Mang Sidik saja yang diundang kemari, orang yang kami datangi kemarin dengan Elang, ujar Risna. Boleh, apa kalian mau menjemput orang itu kemari? Tanya Pak RT. Saya mau, jawab Risna cepat. Sementara Elang menatap Ega seolah meminta persetujuan. Berangkatlah Bang, aku di sini saja, kata Ega sembari tersenyum tipis. Kau yakin tidak mau ikut? Iya Bang. Singkatnya setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka sudah berada di rumah Mang Sidik. Baiklah, kalau memang aku dipercaya untuk ke sana, kata Mang Sidik. Setelah mereka makan, Mang Sidik pun berpamitan dengan istrinya untuk pergi bersama dengan Elang dan Risna. Perjalanan menjadi sedikit menegangkan, apalagi ketika Mang Sidik menceritakan alasan tentang apa yang ia lakukan terhadap Elang kemarin. Kau mendapat kiriman Lang dari seorang perempuan. Sosok itu berwujud perempuan dengan gaun putih dan wajah yang tidak memiliki kulit atau rupa atau bentuk. Hanya tengkorak yang sedikit memiliki rambut. Makhluk itu dikirim untuk membuatmu gila, cerita Mang Sidik. Risna bergidik, namun begitu ia tetap fokus untuk menyetir. Saya pernah mengalami mimpi yang berada di dalam mimpi Mang. Semuanya terasa aneh. Bahkan adik saya bilang kalau saya mengamuk dan hendak melukainya, padahal saya sungguh tidak merasakan melakukan hal-hal itu, kata Elang. Mang Sidik tersenyum. Kau dikendalikan makhluk itu Lang. Untungnya kau cepat kemari, jadi aku bisa membantumu dengan izin Tuhan tentunya, kata Mang Sidik. Tidak terasa mereka akhirnya sampai di desa. Tepat di jalan depan rumah Pak RT mereka turun. Mang Sidik disambut hangat oleh orang-orang di sana. Malam ini aku akan ikut berkeliling di desa ini. Aku rasa malam ini makhluk itu akan kembali mengincar salah satu gadis di desa ini, ujar Mang Sidik membuat para ibu-ibu nampak khawatir. Aduh, yang benar saja. Kalau begitu lebih baik kita pulang saja ibu-ibu, ujar salah satu ibu-ibu yang berada di situ. Suruh anak-anak gadis kalian memegang bawang putih, jangan dilepas sampai esok pagi, ujar Mang Sidik. Setelahnya satu persatu orang-orang yang berada di sana pun pulang. Tinggallah Mang Sidik, Pak RT, Elang, Ega dan ayahnya Risna. Malam itu saat akan bersiap-siap berangkat ke pos kampling, Mang Sidik mengeluarkan sesuatu dari dalam tas burunya. Benda berbentuk botol berisi minyak berwarna hitam itu ia oleskan ke tangan dan alisnya. Setelah semua orang yang akan ikut ronda itu sudah berkumpul, Mang Sidik membagi menjadi 3 kelompok
yang di dalamnya berjumlah masing-masing 3 orang. Sementara Pak RT dan 1 orang warga lainnya disuruh untuk berjaga-jaga di pos kampling. Kalau kalian melihat sesuatu yang mencurigakan, kejar dan tangkap. Pukul dia dengan daun kelor ini, ujar Mang Sidik seraya membagi-bagikan daun kelor yang ia bawa. Lalu ketiga kelompok itu pun berangkat ke arah yang saling berlawanan. Kelompok 1 ada Mang Sidik dan 2 warga. Kelompok 2 ada Ega, Ayah Risna dan warga lainnya. Sementara kelompok ketiga ada Elang dan 2 warga. Setelah sepersekian menit berjalan, salah satu orang kelompok Elang mengaku melihat sesuatu di rimbunan kebun singkong. Lalu dengan penuh keberanian, Elang masuk ke kebun singkong tersebut diikuti 2 orang warga yang juga satu kelompok dengannya. Namun setelah dicari-cari tidak ada apapun di sana. Hanya ada jejak kaki yang memiliki jari-jari yang sangat besar dan panjang. Dan entah milik siapakah jejak kaki tersebut. "Wah!" teriak salah seorang warga dari dalam rumah yang dilewati oleh Ega dan yang lainnya. Membuat mereka bertiga segera berlari ke arah rumah. "Tolong!" teriakan semakin menjadi dari dalam rumah yang membuat Ayah Risna menyuruh Ega untuk segera mendobrak pintu. Brak! Entah karena kuat di hadapan calon mertua atau karena memang pintunya yang sudah rusak. Dengan sekali dobrak saja pintu kayu itu berhasil terbuka. Di dalam sebuah kamar, terlihat seorang ibu-ibu dan anak gadisnya yang sudah setengah telanjang berada di sana. Tanpa aba-aba, Ega langsung melompat turun dari jendela dan berlari mengejar sesuatu yang ia sendiri pun tidak tahu seperti apa wujudnya. "Woi, siapapun itu berhenti jadi pengecut. Kalau kau berani, hadapi aku bangsat!" teriak Ega dengan nafas yang ngos-ngosan. "Keluar, hadapi aku. Akan kupotong kelamin sialanmu itu, setan!" Dan tiba-tiba dari balik pohon besar di belakang Ega terlihat sosok tinggi besar dengan kulit berwarna hijau. Matanya tajam menatap ke arah Ega. Taring makhluk itu begitu jelas terlihat. Suaranya membuat Ega menoleh, dan beberapa saat kemudian Ega berjalan mundur. Ia menelan ludahnya yang tiba-tiba terasa getir. Ega teringat dengan apa yang dikatakan Mang Sidik tadi sebelum berangkat. Ia pun memegang kuat-kuat bambu serta daun kelor yang ada di tangannya. "Ayo kemari kau setan hijau menjijikan!" tantang Ega seraya memperlihatkan apa yang ia pegang. Sosok itu tetap tidak bergeming. Ia diam saja di tempatnya berdiri. Kretek-kretek suara terdengar yang entah berasal dari mana. Namun tiba-tiba tubuh Ega terhempas beberapa meter ke belakang, dan secara bersamaan sebuah pukulan telak mengenai kakinya yang membuat Ega menjerit kesakitan. Seorang laki-laki merebut bambu dan daun kelor yang berada di tangan Ega lalu melemparnya jauh-jauh. Ega terbatuk. Darah segar keluar banyak sekali dari mulutnya. "Ya Tuhan, tolong saya!" ucap Ega bergetar. Itu adalah doa pertama baginya setelah bertahun-tahun terakhir tidak pernah lagi melakukan hal itu. Dan entah bagaimana, Ega bangkit. Ia berusaha menghindari serangan-serangan dari lelaki yang memukulnya tadi. Namun beberapa kali Ega terkena pukulan di bagian punggung dan perutnya. Hingga beberapa saat kemudian, Elang dan juga beberapa warga lainnya datang ke sana. Melihat adiknya berdarah-darah dan terluka-luka seperti itu, ia langsung menghajar orang tersebut. Dan warga pun juga tidak tinggal diam. Mereka ikut memukuli lelaki itu dan menyeretnya ke desa. Serta yang lebih mengejutkan, lelaki itu adalah orang terpandang di desa mereka, yang memiliki berhektar-hektar luasnya perkebunan sawit dan persawahan. Elang memapa Ega dengan dibantu oleh seorang warga. "Bang, kalau aku mati, tolong jaga Risna," ucap Ega terbata-bata. "Kau jangan bicara seperti itu, bodoh. Kau pasti bisa bertahan hidup. Kau itu kuat gak? Aku yakin itu," jawab Elang yang tidak mampu membendung air matanya. Sesampainya di pos kampling, Ega langsung dibawa ke rumah Risna untuk diobati. Sementara Pak RT dan beberapa warga lainnya terus mengorek pengakuan dari si pemilik perkebunan karet tersebut. Setelah sekitar setengah jam menunggu, Mang Sidik kembali ke pos kampling. "Coba Bapak periksa, Pak. Apa benar ini orang yang jadi penyebab teror di desa kami ini? Kau katakan saja yang sebenarnya, karena aku sudah tahu siapa kamu," ujar Mang Sidik seraya mengatakan hal-hal yang merupakan rahasia dari orang tersebut. Merasa tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan, akhirnya dia pun buka suara.
Iya, memang benar saya bersekutu dengan jin itu untuk menjadi kaya raya, ujarnya. Sejak kapan itu? Tanya Pak RT. Sudah cukup lama, hanya saja saya melakukannya di desa lain. Terungkap sudah berarti dia ini yang memperkosa anak-anak gadis di sini. Jangan diberi ampun Pak, bunuh saja dia, teriak salah satu warga yang anaknya sudah meninggal setelah diperkosa oleh sosok hijau tersebut. Tapi kita tidak boleh main hakim begini. Besok kita ke kota untuk menyerahkan orang ini kepada polisi, ujar Pak RT. Bapak sehat Pak, coba Bapak pikir, apakah polisi akan percaya dengan hal-hal seperti ini yang dianggap tabu oleh sebagian orang? Iya Pak, dan coba Bapak pikir, apakah saat dia melakukan pemerkosaan itu dia juga merasa kasihan ada korban-korbannya? Tidak kan Pak? Jadi dia tidak pantas dikasih hidup. Pak RT garu-garu kepala bingung. Kita biarkan dia hidup, namun hati dan pikirannya akan mati. Biarkan dia menderita dan menikmati setiap karma kejahatannya, ujar Mang Sidik menengahi. Keesokan harinya orang-orang beramai pergi ke rumah megah lelaki itu. Mereka menghancurkan setiap sudut rumah hingga tidak bersisa. Sementara keluarga lelaki tersebut menangis melihat orang-orang desa yang secara beramai-ramai merusak rumahnya sampai tidak bersisa. Tidak ada lagi rumah megah di sana, hanya ada puing-puing kosong yang berserakan. Surat-surat tanah dan perkebunannya dibakar habis hingga tidak bersisa. Setelah itu mereka sekeluarga diusir dari desa. Dan selepas itu, tidak ada lagi yang tahu bagaimana kabarnya keluarga tersebut. Sementara Ega sudah mulai perlahan-lahan sembuh. Ia selalu ditemani oleh gadis cantik nan imut, sepupu dari Risna. Nampaknya Ega juga sudah mulai tertarik dengan gadis tersebut. Bang, boleh aku pinjam uang tabunganmu? Bisik Ega di suatu malam. Buat apa? Tanya Ega. Untuk melamar Yati. Ah, bukannya kau suka sama Riz? Sekarang sudah tidak bang, aku cuma ingin Yati. Elang terlihat menggaruk-garuk kepalanya yang tiba-tiba terasa gatal. Boleh bang. Bagaimana ya? Masalahnya uang itu untuk Herni. Mang Sidik cerita loh, kalau Herni yang buat abang hampir gila waktu itu, potong Ega. Untuk kamu gak, makanya kalau orang tua bicara jangan selalu dipotong, ujar Elang. Serius bang? Boleh? Iya. Kalau bisa, akadnya barengan aja bang. Siapa tahu nanti kita berdua bisa jadi besan. Elang hanya geleng-geleng kepala menanggapi perkataan adiknya itu. Setelah Ega benar-benar sembuh, ia pun melamar Yati. Sementara Elang dan Risna masih seperti itu-itu saja. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.